Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana. Saya akan menerangkan sedikit mengenai materi navigasi dan kompas. Langsung saja, untuk pengertian navigasi adalah suatu teknik untuk menentukan kedudukan dan arah lintasan perjalanan secara tepat, atau navigasi adalah suatu kegiatan mengontrol arah perjalanan baik di peta maupun di medan sebenarnya dengan tepat hingga sampai ke tujuan. Dalam arti yang lebih sempit, navigasi telah dikenal oleh bangsa-bangsa Aztec, Babilonia, dan bangsa Eskimo tua sejak 4500 tahun yang lalu. Lalu apa itu peta? Peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi yang diproyeksikan ke dalam bidang datar dengan metode dan perbandingan tertentu. Berdasarkan isi, peta umum adalah peta yang memuat kenampakan umum, baik kenampakan fisik atau sosial ekonomi, atau nama lainnya adalah topografi, korografi, peta dunia. Untuk peta khusus atau tematik, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan peta secara khusus. Berdasarkan skalanya, peta kadaster itu 1:100 sampai 1:500. Dan untuk peta berskala kecilnya 1:5000 sampai 1:250.000. Peta berskala sedangnya itu 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta berskala besar 1:500.000 sampai 1:1 juta. Untuk peta geografinya 1:1 juta sampai 1:1 juta ke atas. Lanjut bagian-bagian peta. Bagian-bagian peta ada judul, penerbit, tahun, agenda, nomor, skala, dan lain sebagainya. Kompas adalah alat petunjuk arah. Kompas sendiri sudah dikenal sejak 900 tahun yang lalu dengan terbukti ditemukannya kompas kuno yang dipakai pejuang Cina sekitar tahun 1100 Masehi. Karena sifat kemagnetannya, maka jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan, atau jika tidak dipengaruhi oleh adanya gaya-gaya magnet lainnya selain magnet bumi. Arah yang ditunjuk oleh jarum kompas adalah kutub utara magnetis bumi yang letaknya tidak bertepatan dengan kutub utara bumi, kira-kira di sebelah utara Kanada di Jazirah Botina sekitar 1400 mil atau sekitar 2250 km. Tapi untuk keperluan praktis, utara peta, utara sebenarnya, dan utara kompas atau magnetis dianggap sama. Menurut kegunaannya dan fungsinya, kompas orientasi yaitu kompas yang digunakan untuk orientasi suatu perjalanan, orienteering, contohnya adalah kompas silva. Selanjutnya ada kompas bidik. Kompas bidik itu adalah kompas yang digunakan untuk membidik objek secara arah yang akan dilalui, contohnya kompas prisma. Lalu ada kompas geologi. Kompas geologi ini adalah kompas yang digunakan untuk menentukan arah serta kemiringan dalam pekerjaan geologi, contohnya adalah kompas geologi. Selanjutnya ada cara penggunaan kompas. Ada faktor kesalahan pada sudut bacaan kompas. Penyebab dari kesalahan ini karena benturan dengan benda keras. Cairan yang terdapat dalam tabung kompas membeku sehingga jarum atau piringan kompas tidak bergerak bebas. Ada kesalahan indeks, yaitu petunjuk indeks skala bacaan kompas tidak segaris lurus dengan garis petunjuk arah bacaan. Garis petunjuk arah bacaan tidak segaris dengan garis pisir atau garis rambut pembidik objek. Lalu ada hal-hal yang diperhatikan dalam pemakaian kompas, antara lain jauhkan dari benda-benda yang mengandung unsur logam seperti golok atau parang. Terus ada pisau, gunting, viktoris, dan lain-lain sebagainya. Jauhkan dari benda-benda elektronik seperti TV, jam tangan, Walkman, dan lain-lain sebagainya juga. Yang terakhir, kompas dilarang saling berdekatan. Untuk teknik kompas, teknik peta kompas. Sebelum masuk pada teknik peta kompas, yang perlu diketahui adalah azimut dan back azimut. Apa sih itu azimut?
Azimut itu sudut antara sasaran terhadap kutub magnet bumi atau sudut kompas, sedangkan back azimut itu adalah kebalikan dari azimut. Cara praktisnya adalah jika azimut kurang dari 180 derajat, maka back azimutnya sama dengan azimut plus 180 derajat. Jika azimutnya lebih dari 180 derajat, maka back azimutnya kurang dari 100 atau min 180 derajat. Menentukan arah tanpa kompas. Dengan tanda-tanda alam, kuburan Islam menghadap utara, masjid menghadap kiblat. Untuk Indonesia menghadap ke barat laut. Bagian pohon yang berlumut tebal menunjukkan arah timur karena sinar matahari yang belum terik pada pagi hari. Dengan jarum jam Arnoldi, jika berada di daerah sebelah utara khatulistiwa, maka jarum jam diarahkan ke matahari. Garis pembagi sudut antara jarum kecil tersebut dengan angka 12 menunjukkan arah utara. Jika berada di daerah sebelah selatan khatulistiwa, caranya sama, hanya yang didapat adalah arah selatan. Ada cara dengan perbintangan. Perhatikan rasi bintang krus, bintang salib atau bubuk penceng. Perpanjangan garis diagonal yang memotong horizon dari tempat kita adalah selatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.